Setiap hari seorang suami selalu nyuruh istrinya lari di samping mobilnya dia ternyata untuk ini. Jadi si suami itu bener-bener jijik banget sama istrinya. Semenjak istrinya melahirkan, istrinya jadi gendut banget. Nah, si suami itu bener-bener gak sayang sama istrinya dan merasa istrinya harus kurus dengan berlari di samping mobilnya dia. Sampai suatu saat istrinya ngelihat suaminya itu selingkuh karena di pai buatan istrinya ada lipstik cewek lain. Tapi suaminya gak peduli dan berusaha untuk menceraikan cewek ini aja. Sampai tiba-tiba si suami itu udah datang sama pacar barunya. Terus istrinya lagi menjual pai nih. Saat si pacar barunya itu makan painya, pacar barunya langsung nampar suaminya karena ternyata dia itu cobain pai waktu di rumahnya. Karena pas cewek ini makan pai yang ada di rumah cowok itu, dia nggak tahu kalau misalkan si cowok ini masih punya istri. Tapi ternyata pai itu adalah buatan istrinya. Makanya di situ selingkuhannya sama istrinya akhirnya berdekatan dan mereka memilih untuk bersahabatan dan meninggalkan suami kardus itu. Lagi santai-santai makan, tiba-tiba cewek ini kegigit lidah dan ternyata lidahnya kayak gini guys. Jadi kisahnya cewek ini lagi santai-santai nih sama cowoknya, tapi pas ceweknya kegigit lidah, ceweknya langsung kabur. Nah, cowoknya merasa ceweknya tuh lebay banget sih cuman kegigit lidah aja sampai nangis-nangis kayak gitu. Nah, pas cowoknya periksa ternyata di snacknya itu ada kayak suara. Ternyata ceweknya nggak gigit lidahnya sendiri, tapi di dalam snack itu memang ada lidah orang. Lebih tepatnya sih kayak lidah iblis gitu guys yang kegigit ceweknya. Pilot Perang Dunia II berusia 96 tahun coba naik pesawat lagi diputer-puter, kira-kira takut gak ya? Jadi pilot ini bernama Bob Brocklehurst. Dia udah 96 tahun dan dia merupakan veteran Perang Dunia II. Begitu dia di udara dan diputar-putar kayak gini, dia gak takut sama sekali, malah dia jadi seneng banget. Karena dia ingat sama masanya dulu. Bahkan kalau kalian kira dia itu cuma penumpang aja, kalian salah besar. Dimana itu adalah impian dia untuk menerbangkan pesawat terakhir kalinya di usia dia ke 96 tahun ini. Dan bahkan dirinya gak takut sama sekali dan masih bisa melakukan trik-trik yang pernah dia lakukan. Semua bocil di dunia ini tiba-tiba banyak banget yang kesurupan ternyata karena ini guys. Jadi suatu hari ada orang tua yang langsung manggil pendeta karena anaknya itu kesurupan. Nah, pendeta ini benar-benar bingung banget. Kenapa ya akhir-akhir ini banyak banget bocil-bocil yang kesurupan? Ternyata bocil-bocil ini pada kerjasama dan memiliki perjanjian sama iblis supaya orang tua mereka itu lebih peduli dan perhatian sama mereka. Nah, semenjak dia sering kesurupan, makanya orang tuanya jadi perhatian banget. Dan anak ini berjanji akan memberitahukan ini ke bocil-bocil lain di internet supaya melakukan perjanjian yang sama seperti dia. Makanya akhir-akhir ini banyak banget bocil yang kesurupan. Guys, kalau jijik kalian jangan lihat ya, bocil ini rambutnya ini benar-benar dipenuhi kutu dan telurnya semua. Bahkan semuanya dari telur, larva, dan kutu dewasa semua bersarang di rambut bocil ini. Biasanya orang-orang untuk menghilangkan kutu rambut nggak cuma diserot kayak gini aja. Cara paling ampuh dengan menggunakan sisir. Biasanya sisirnya memiliki jarak antar giginya tuh 0,2 mm. Karena semakin sempit giginya itu, semakin ampuh dan cepat untuk menghilangkan telur dan kutunya. Dan sebelum menggunakan sisir, biasanya basahi dulu rambutnya. Hal itu digunakan untuk memperlambat pergerakan kutu di kulit kepala. Nantinya kalau misalkan rutin disisir kayak gini dan keramas, kutunya akan berkurang banget kayak gini dan hilang di kulit kepala. Habis masuk ke dalam kamar anaknya, ibu ini selalu pingin muntah. Ternyata karena ini guys. Jadi kisahnya ada ibu-ibu yang diminta anaknya untuk bacain dia dongeng. Tapi ibu-ibu itu benar-benar pingin cepet-cepet keluar dari kamar anaknya. Terus ketika anaknya mau lampunya nyala, ibunya malah matiin lampunya. Dan ketika dia keluar dari kamar anaknya, dia benar-benar pingin muntah dan lemes banget. Itu semua ternyata karena dia itu sebenarnya gak punya anak dan dia gak tahu apa yang ada di ranjangnya itu. Dan dia cuma bisa nurutin anak itu aja karena dia takut. Dan anak itu ternyata adalah siluman laba-laba guys. Cowok ini ditinggalin sama istrinya karena kakinya hilang saat lagi pernikahan.
Jadi di pernikahan, ceweknya itu lagi digendong sama suaminya. Tiba-tiba suaminya jatuh dan istrinya langsung ninggalin dia begitu aja. Karena suaminya sakit harus diamputasi dan kehilangan kakinya. Suaminya benar-benar kacau banget, tapi setiap hari dia berusaha berjalan diajarin sama pelatihnya ini. Sampai si suami itu udah capek banget sama hidupnya karena baru nikah aja dia udah cerai. Dia memilih untuk menghabisi hidupnya aja dan gak mau pakai kaki itu. Tapi ketika cewek yang bantuin dia itu angkat roknya, dia langsung merasa bersalah banget karena cewek mengalami kaki yang sama sama dia. Sampai suatu saat cowok itu jadi terkenal banget karena dia menjadi atlet terkenal bagi pria-pria memiliki disabilitas. Ketika mantannya mau balikan, dia udah gak mau sama sekali karena sekarang dia itu pacaran sama pelatihnya dia. Guys, Kaisar Cina wajib tidur dengan 121 wanita dalam waktu 15 hari. Hal itu dilakukan agar suksesi kerajaan dapat tetap terjaga. Tapi tidurnya nggak boleh asal-asalan, harus ada hitungan matematikanya. Yang pertama harus permaisuri dulu, terus pendamping senior. Dilanjutkan 9 istri, 27 selir, dan 81 budak. Pokoknya malam pertama itu hanya untuk ratu doang. Itu semua dilakukan untuk mendapatkan calon pewaris tahta kerajaan terbaik. Cowok ini nemuin HP misterius di mana HP itu kontaknya cuma ada satu nomor dan ketika dia telepon dia kaget banget guys. Jadi pas lagi jalan-jalan cowok itu tiba-tiba nemuin HP yang udah tua banget. Pas dia lihat HP itu nggak bisa dinyalain, terus dia pikir kalau misalkan baterainya habis. Akhirnya dia coba charge dulu nih. Nah pas di charge untungnya bisa dinyalain nih. Tapi dia kaget banget di kontaknya itu cuma ada satu nomor doang. Akhirnya dia mencoba untuk hubungi nomor tersebut karena dia mau balikin HP-nya. Tapi nomor tersebut gak pernah angkat. Sampai tiba-tiba nomor tersebut malam-malam itu mulai chat dia. Orang itu nanya, "Nick, kamu di mana?" Nah dia bingung dong, kok dia tahu ya nama aku. Tapi dia berpikir positif aja, dia bilang dia mau ngembaliin HP-nya. Tapi tiba-tiba orang itu bilang, "Beberapa jam lagi aku akan sampai ke dalam rumahmu." Di situ dia takut banget dong, apalagi tiba-tiba pintu dia kebuka sendiri padahal dia itu udah kunci. Ternyata HP misterius itu memang sengaja dijatuhkan untuk membuat iblis itu bisa datang ke rumah orang-orang yang gak bersalah kayak gini. Wanita penjual ikan kesel banget ikannya diambil sama burung. Pas dia kejar-kejar burungnya dia malah nyesel banget guys. Jadi kisahnya ada wanita penjual ikan yang mana dia itu lagi jualan ikan dan ada pelanggan yang minta satu ikan aja nih. Nah pas dia lagi mau masak tiba-tiba dia lihat kok satu ikannya hilang. Ternyata ada burung yang udah ngambil ikannya. Di situ penjual ikannya marah banget dan langsung ngejar burung itu. Tapi burung itu langsung terbang mikir nggak bakal bisa ditangkap. Namun ternyata penjual ikannya tuh jago banget manjat-manjatnya guys. Akhirnya burung itu benar-benar udah deket banget sama dia. Dan dia langsung lemparin tombak ke burung tersebut. Untungnya burungnya nggak kena tapi ikannya jatuh. Akhirnya dia langsung balik ke toko karena pelanggannya masih nungguin satu ikan yang tadi. Tapi pas dia balik ke toko dia benar-benar kaget banget. Karena ternyata dia itu ditipu sama burungnya. Ternyata dia itu dijebak untuk ngejar-ngejar satu burung ini supaya semua burung lainnya bisa menghabisi semua ikan yang ada di tokonya.